Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi binary bot bersama saya, Kokoriko. Oke, kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang robot yang sudah pernah kita buat di beberapa hari sebelumnya ya. Robot berdasarkan detik, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang belum pernah nonton atau pengen download botnya, ada di link yang ini saya sertakan di kanan atas ya. Jadi kita akan memodify robot yang berasal dari video itu. Nah, ini langsung aja ya, biar teman-teman langsung paham. Ini nama robotnya yang ini teman-teman, digit differs based on seconds. Terus ada modify 001, digit differs based on second modify 001 ya. Ini diklik. Nah, itu robotnya teman-teman download dulu bot XML nya, lalu di load di dalam si platform binary.bot ini. Nah, di sini kan marketnya bear market. Nah, di sini teman-teman lihat ada detik-detik ini nih teman-teman. Jadi basicnya adalah setiap ketemu detik ini dia open posisi digit differ ya. Digit differnya LEP-nya detiknya keberapa, detik yang keberapa. Misalnya tadi 16 detik, 16 berarti di LEP-nya 6, 48 LEP-nya 8, kayak gitu. Basicnya adalah itu ya. Penjelasan lengkapnya ada di video yang tadi. Sekarang kita akan memodify ini sekaligus mencontohkan betapa pentingnya menggunakan virtualos, teman-teman. Kita akan menggunakan salah satu tools virtualos yaitu EasyV. Jadi teman-teman bebas menggunakan tools virtualos apa saja, yang penting ada fitur virtualosnya teman-teman ya. Terutama bagi teman-teman yang prinsipnya menggunakan martingale manajemennya, karena martingale itu kan nyawanya ada di berapa level martingale. Jadi misalnya teman-teman punya akun balance-nya $100 misalnya, dihitung-hitung ternyata sanggup di digit differ ya, misalnya di digit differ sanggup menahan 3 kali level, 3 kali marti. Jadi loss 1, loss 2, loss 3. Nah, setelah loss 3 ternyata habis gitu. Atau teman-teman ternyata kotak-katik bisa 4 ya, misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya virtualos itu adalah menambah peluru itu teman-teman, yang tadinya mungkin teman-teman cuma bisa 3, dengan adanya virtualos itu bisa menahan sampai 4 bahkan 5 kali loss berturut-turut ya. Itu pentingnya virtualos teman-teman, terutama bagi yang martingale, karena nyawanya martingale ada di level loss berturut-turutnya. Jadi semua robot yang prinsipnya martingale pasti akan habis jika ketemu loss berturut-turut yang sekian, itu pasti akan habis. Nah, untuk mengatasi itu, bukan mengatasi sih, meminimalisir, gunakan tools atau platform atau apa saja yang ada virtualosnya teman-teman. Silakan bebas apa saja, nggak harus EasyV ya, bahkan nggak harus EasyWorm, nggak harus teman-teman ketemu platform apa aja, yang penting ada virtualosnya itu pakai aja pakai aja itu teman-teman ya. Jadi di sini saya mencontohkan apa yang biasa saya pakai aja. Saya biasanya pakai EasyV, tapi prinsipnya adalah sama, virtualos. Intinya menumbalkan loss awal itu di virtual dulu, baru nanti ke real ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mengenal virtualos, mungkin masih kebingungan, tetap ikutin video ini, nanti teman-teman akan paham sendiri ya. Oke, kita akan modify ini jadi volatility 100. Nah, detiknya saya buka di posisi di ini. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Teman-teman silakan modifikasi nah, sesuai keinginan teman-teman. Saya ingin open posisi di detik 0, detik 20, detik 0, 10, 20, 30, 40, 50. Itu saya isinya begini teman-teman, supaya dia hit kena ya. Teman-teman perhatikan, saya zoom out dulu ya, zoom in dulu. 59,0,1
9,10,11, 19,20,21, 29,30,31, 39,40,41, 49,50,51, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kenapa ada 5901 terus 19, 20, 21? Ada di penjelasan video tadi sebenarnya teman-teman, karena setiap detik itu nggak selalu kehit tepat ya. Ini salah satu triknya. Sebenarnya ada satu trik lagi yang lebih ideal, cuma ini pun saya rasa cukup sih. Saya rasa cukup. Jadi kalau kalau nggak kena 59 ya 0, 1. Jadi di antara 2 detik itu dari 59 sampai 1 dia kena tik yang mana, dia detik yang mana, nah itu dieksekusi gitu ya. Nah, initial stack-nya 1, martingale multiplier-nya 11. Ini teman-teman boleh isi 12 ya sebenarnya. Tergantung balance-nya teman-teman. Teman-teman hitung dulu ya. Stack initial stack, ini detik. Nah, yang lainnya biarkan. Nah, teman-teman ganti dulu tadi di sini kan otomatis berubah jadi riceful nih saat kita merubah market ya. Kita rubah jadi digit lagi, balikin lagi ke diverse. Nah, LDP-nya ini, LDP yang ini saya nggak mau yang seconds ini. Saya maunya 0 aja. Jadi 1 aja. 1 aja 0, 1, 2, 3. Ini teman-teman bebas. Kalau teman-teman tetap mau pakai ini, silahkan taruhkan di sini gitu. Ini saya mau pakai elipnya fix aja 0 gitu ya. Contohnya. Oke. Kita tes, kita lihat marketnya udah, detiknya udah. Stacknya udah, ticknya oke. Purchase diverse. Oke, ini Marty. Oke, ini saya save teman-teman. Saya save. Anggap aja ini modifikasi 2 ya. Digit differ based on seconds mod 002. Oke, saya save. Kita running dulu sebelum menggunakan virtual loss-nya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa pentingnya fitur virtual loss-nya teman-teman. Ini ada 51. Kan tadi 49, 50, 51 ya. Nah, ini 51-nya. Nah, ini 0. Dia kalau detiknya kelewat ya nggak open posisi, teman-teman. Ini 17 kan nggak, 19. Nah, itu open posisi. Oke, ini udah sesuai ya detiknya, di detiknya. Sekarang anggaplah teman-teman punya robot seperti ini gitu kan, nggak harus download dari video ini ya, teman-teman punya bot sendiri silakan. Prinsipnya martingale gitu, misalnya sama kayak ini, prinsipnya martingale. Pasti suatu saat teman-teman atau pernah mengalami atau akan mengalami yang namanya loss berturut-turut teman. Loss berturut-turut ya. Loss berturut-turut itu adalah musuh utama dari prinsip martingale. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Berdasarkan pengalaman, musuh terbesar dari martingale itu adalah loss berturut-turut ya. Loss berturutnya berapa kali itu tergantung hitungan teman-teman dan balance teman-teman ya. Misalnya balance teman-teman 100 sanggup buat 3 kali di digit differ atau 5 kali di rise fall. Nah, itu kan tergantung kontrak dan tergantung berapa kali martingale multipliernya dihitung berapa kalinya. Nah, berapa kali pun teman-teman siapkan, teman-teman pasti pernah ngerasain, wah, tercapai juga, mentok juga, kena juga, hit juga martingale-nya, max levelnya, atau aduh mepet banget ya, sudah hampir habis balance ya, untung selamat ya. Mungkin ada yang seperti itu, atau yang sudah mengalami di max levelnya sudah tersentuh, akhirnya balance-nya habis juga begitu. Nah, cara bukan cara mengatasinya. Kalau dibilang cara mengatasi seakan-akan tidak mungkin loss gitu ya. Cara meminimalisirnya adalah dengan virtual loss teman-teman
ya, sekali lagi dengan VirtualOS. Cari di luaran sana tools yang menggunakan intinya VirtualOS. Oke. Ada EasyWorm, ada platform lain, ada kalau saya menggunakan EasyV. Nah gitu. Saya akan contohkan menggunakan EasyV ya teman-teman ya. Jadi gini, ini saya stop dulu. Oke. EasyV itu adalah script kita berlangganan ini saya berlangganan seminggu 100.000. Teman-teman cukup copy paste. Caranya seperti ini. Nah, ini saya select all ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan free trial dari ini. Nanti saya akan bantu requestkan. Teman-teman bisa kirimkan email, detailnya ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan kirim email. Nanti teman-teman dapat email balasan berupa file TXT. File TXT isinya adalah kode sepanjang ini, kode random sepanjang ini. Teman-teman cukup select all. Ini sudah nah ini select all, di copy kodenya ini. Teman-teman ke browser teman-teman, buka yang namanya ini, bookmark barnya ditampilin teman-teman. Browser Opera, browser Google mungkin berbeda ya. Intinya bookmarknya ditampilkan. Ini kan sudah tampil ya. Ini ada lahan kosong sini, ini ada bar kosong, ini bookmark. Saya klik kanan di sini, add site. Add site namanya, misalnya saya kasih nama EasyV 1.0 Rico. Namanya bebas. Klik, nah ini sudah ada kan? Di sini sudah ada nih di kiri atas. Saya klik kanan, edit. Nah, addressnya teman-teman hapus, pastekan kode yang tadi. Oke, di save. Nah, ini sudah cara penginstalannya sudah selesai teman-teman. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya pertama kali adalah buka www.binary.bot. Ini. Binary.bot. Nah, ini binary.bot ya. Jadi bukan bot.binary.me atau bot.binary.com, tapi binary.bot. Harus diawali dari website ini teman-teman, binary.bot. Oke. Saya enter. Nah, teman-teman ke website pertamanya binary.bot. Oke. Ingat, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me, bukan ya, tapi binary.bot. Setelah itu kan teman-teman bersihkan nih, anggaplah kosong ya. Gini, teman-teman load robotnya. Kita pakai yang mode 2 yang tadi kita barusan buat ya. Mode 2. Lalu ini Windows 1. Nah, EasyV itu nanti akan membuka Windows 2. Jadi teman-teman klik nih, setelah robotnya di load, teman-teman mungkin setting dulu, bla bla bla. Lalu di apa nih? Diklik EasyV yang ini, diklik yang ini. Nah, teman-teman ini akan membuka bot.binary.com. Teman-teman lihat website di atas, tapi mungkin terkendala seperti ini, site-nya nggak bisa kebuka. Itu karena di Indonesia diblokir. Caranya adalah menggunakan Anonymous ya. Saya sudah install Anonymous ini. Jadi Anonymous ini adalah salah satu tools VPN free ya. Saya aktifkan, misalnya pilih US 15. Ini aktif ya. Saya ulang lagi. Nah, misalnya kita ulang ya, kita refresh nih. Kita ulang dari awal. Binary.bot dibuka. Anggaplah kita bersihkan nih layarnya dari awal. Kita load lagi robotnya yang tadi, yang mode 002. Kita klik EasyV-nya. Nah, sekarang sudah terbuka. Yang tadinya diblokir sekarang sudah terbuka karena pakai Anonymous ini ya teman-teman ya. Harus ke Anonymous? Tidak, bebas. Gunakan VPN yang free boleh, yang berbayar boleh, merek apa aja boleh, produk apa aja boleh teman-teman. Ini saya bersihkan. Kita load robot yang akan digunakan di master. Anggaplah kita pakai yang sama. Oke. Jadi gini, teman-teman lihat di atas kiri ini, kiri atas Windows 1 slave
Windows 2 ini masih binary boot, teman-teman klik lagi easy V-nya. Jadi 2 kali klik ya teman-teman ya. Tadi kan di Windows 1 klik, lalu buka Windows 2. Windows 2 load robotnya, klik lagi easy V-nya, klik lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Teman-teman boleh ikutin instruksi ini, lalu di oke kan saja. Target profit, stop loss setting di sini. Jadi kalau teman-teman punya robot buat XML-nya ada target profit, stop loss, itu nggak akan bekerja teman-teman. Target profit, stop loss yang bekerja adalah di sini. Teman-teman setting di sini berapa. Oke. Nah, teman-teman jangan klik yang di sini. Teman-teman balik dulu ke Windows 1-nya. Jadi setting triggernya dulu. Nih, kita ke Windows 1, setting triggernya. Gini. Trigger itu bisa L sama huruf W, teman-teman. L sama W. L itu artinya loss, W itu artinya win. Trigger itu artinya pemicu. Pemicu ketika slave sudah mengalami loss atau win, maka pindah ke master. Jadi pemicu apa yang harus dari slave pindah ke win? Slave pindah ke master, sorry. Slave pindah ke master. Nah, ini gunanya. Contoh simpelnya gini. Misalnya selama testing sebulan teman-teman mengalami 4 kali loss berturut-turut di digit differ. Misalnya ya. Nah, balance teman-teman itu cukup buat misalnya pas-pasan 4 nih. Pas-pasan 4 terlalu mepet kan, terlalu serem kan, terlalu dak-dikduk kan. Nah, teman-teman boleh pasang di sini L. Di sini L. Artinya dia akan berpindah ke master, ke akun master kalau terjadi loss sekali. Oke. Nah, anggaplah terjadi 4 kali loss berturut-turut seperti yang sebulan teman-teman testing nih. Loss pertama itu ditumbalkan di slave ya. Jadi akun master teman-teman mengalami 3 kali loss, yang OP keempatnya win gitu. Oke. Andai kata sebulan teman-teman testing terjadi 4 kali loss berturut-turut, tapi ternyata entah kenapa aneh bin ajaib, di saat teman-teman menggunakan akun real, akun master, terjadi 5 kali loss berturut-turut nih. Anggaplah begitu ya, 5 kali loss berturut-turut. 5 kali. Satu kita tumbalkan di slave ya. Kita setting 1 karena yakin cuma 4 saya udah testing sebulan gitu misalnya ya. 1, oke. Berarti selanjutnya loss kedua di slave di master. Yang loss ketiga di master juga. Loss yang keempat di master. Nah, ternyata sudah 4 kali loss berturut-turut nih teman-teman. Sudah 4 kali loss berturut-turut. Yang harusnya kalau tanpa virtual loss itu sudah habis balance teman-teman, sudah selesai. Karena cuma cukup buat menahan 4 kali level marti. Oke. Tapi dengan menggunakan virtual loss ya, dalam hal ini EasyV ya, bebas ya teman-teman toolsnya. Teman-teman masih punya 1 peluru lagi ya. Tadi ini kan 1 di slave. Artinya ini belum dirasakan oleh si master nih teman-teman. Yang dirasakan oleh si master akun master adalah ini 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi yang dirasakan oleh si master itu baru 3 kali loss berturut-turut. Padahal overall secara kasat mata kita lihat itu udah 4 kali loss berturut-turut seperti sebulan kita testing itu misalnya. Masih ada 1 peluru lagi yang kelima teman-teman. Nah, kalau di master yang keempat lah ya. Jadi kalau overall yang kelima, kalau yang di master artinya yang slave-nya nggak usah dihitung, itu yang baru keempat. Peluru keempat dia win. Nah, teman-teman nangkep gak ya? Jadi kalau belum nangkep silahkan putar lagi apa yang barusan saya katakan. Orang yang tidak menggunakan virtual loss akan habis duluan daripada orang yang menggunakan virtual loss. Oke. Sekarang saya balik. Orang yang menggunakan virtual loss akan lebih bertahan lama daripada yang tidak menggunakan virtual loss. Oke, bertahan lama ya, bukan bertahan selamanya ya teman-teman ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, bertahan lebih lama. Orang yang menggunakan virtual loss bertahan lebih lama daripada orang yang tidak menggunakan virtual loss. Bertahan lebih lama, bukan bertahan selama-lamanya. Oke.
Maksudnya kenapa? Bisa habis juga, bisa. Kalau ternyata muncul 6 kali loss berturut-turut, yang aneh bin ajaib gimana? Habis juga teman-teman. Tapi yang tidak menggunakan virtual loss, nggak usah diomongin deh, sudah habis dari sebelumnya sudah habis gitu. Jadi kita bertahan lebih lama, bukan selama-lamanya. Ya, oke. Anggaplah kita setting di sini L. Artinya 1 kali loss pindah ke master ya, teman-teman ya. Nah, ini kan ada 2 window. Saya coba pecahkan ini. Saya coba pisahkan window ini kiri kanan. Ini window 1 di kiri, window 2 di kanan. Ya. Window 1 slave-nya, window 2 masternya. Oke ya, teman-teman ya. Triggernya L. Saya runningnya dari sini, dari slave ya teman-teman. Kalau menggunakan EasyV, tapi kalau menggunakan tools yang lain, runningnya intinya dari slave-nya gitu, dari slave-nya. Oke, saya klik run ya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan perhatikan ya, silakan perhatikan. Nah, di sini teman-teman perhatikan terjadi loss di slave nih teman-teman. Ini yang merah ini terjadi loss sekali di slave di kiri ya. Begitu loss sekali dia pindah ke master. Nah, begitu master win, dia akan otomatis EasyV akan memindahkan dari master ke slave secara otomatis. Jadi EasyV ini adalah tools untuk mengklik-klik ini loh teman-teman. Real time klik-klik running sama stopnya ya. Dia akan mengklik run ini jika di sini sudah trigger ini terjadi. Kalau di sini teman-teman setting LL misalnya, dia tunggu 2 kali loss berturut-turut baru pindah. Nah, ini udah 1 kali loss berturut lagi ya, dia pindah ke si master. Andai kata terjadi loss lagi, berarti kan sebenarnya sudah 2 kali loss berturut-turut teman-teman. Tapi di di master di sebelah kanan itu baru merasakan 1 kali loss berturut-turut. Kebayang ya teman-teman, kalau yang tadi misalnya 4 kali loss berturut-turut, kalau satu dikorbankan di slave, berarti di master itu baru mengalami 3 kali loss berturut-turut. Penting nggak? Itu penting banget teman-teman, terutama bagi teman-teman yang prinsipnya martingale, money manajemennya martingale ya. Karena satu level itu sangat menentukan, satu level marti sangat menentukan gitu. Balance-nya juga teman-teman harus hitung, siapkan. Misalnya teman-teman martingale multiplier-nya 11 ya, berarti kan stack awalnya berapa? 1 misalnya, berarti 1, 11, 121. Ini udah 3 level nih. 1, 11, 121. Tambahin 1 tambah 11 tambah 121, sekian, 134 ya, atau 133 gitu. Sekian itu ya, itu balance yang harus teman-teman siapkan. Atau dari 0,35 kali 11 berapa, kali 11 lagi berapa, lalu jumlahkan. Itu untuk 3 level. Kalau teman-teman mau lebih aman, 4 level tapi balance-nya lebih besar. Oke. Lalu bagaimana kalau saya nggak mau balance gede? Oke, balance-nya tetap buat 3 level, tapi virtual loss-nya yang dimainkan teman-teman. Ininya, triggernya, entah dengan 1L, entah dengan 2L, atau 3L bahkan ya. Semakin banyak L-nya, ibarat kata semakin banyak loss berturutnya yang dikorbankan di slave, itu semakin aman. Semakin aman jika loss awalnya itu dikorbankan di slave semakin banyak ya, realnya harusnya semakin sedikit lossnya, harusnya gitu ya teman-teman ya. Dibandingkan jika tidak menggunakan virtual loss gitu. Jadi menggunakan L1 lebih baik daripada tidak menggunakan virtual loss. Menggunakan L2 lebih baik daripada menggunakan L1. Menggunakan L3 lebih baik daripada menggunakan L2. Begitu seterusnya. Jadi tingkat terbawah adalah sebenarnya tidak menggunakan virtual loss, itu harus ekstra hati-hati gitu teman-teman. Oke, kita simak lagi ya.
Nah, ini terjadi loss lagi di slave. Yang ini dia pindah ke master. Kalau win dia pindah lagi, kalau loss dia tetap di master sampai win gitu ya. Nah, ini win. Oke, saya kira cukup ya contohnya teman-teman. Jadi yang saya ingin tekankan melalui video hari ini adalah teman-teman bebas memilih robot teman-teman, teman-teman bebas memilih rule teman-teman. Tapi biasanya money manajemennya adalah martingale. Kalau teman-teman selain martingale, ya alurnya selain bukan martingale ya nggak apa-apa, nggak harus easy fee, nggak harus virtual loss. Tapi kebanyakan pasti martingale. Mayoritas martingale. Oke. Musuh terbesar dari martingale adalah loss berturut-turut, ya. Itu yang perlu dicatat. Musuh terbesar dari loss martingale adalah loss berturut-turut. Gimana cara meminimalisirnya? Salah satunya adalah dengan menggunakan easy virtual, teman-teman. Sorry, bukan easy fee. Dengan menggunakan virtual loss. Oke, salah satunya dengan menggunakan virtual loss. Jadi saya pernah bahas juga di video, salah satu video ya. Coba saya sertakan juga linknya di kanan atas ya. Betapa pentingnya virtual loss. Ada 2 part video yang membahas tentang virtual loss. Teman-teman bisa pilih easy fee, teman-teman bisa pilih easy binary, teman-teman bisa pilih platform-platform tools di luar sana. Yang penting ada fitur virtual loss-nya, teman-teman. Ya, gunanya apa? Itu menambah peluru teman-teman, menambah nyawa teman-teman. Yang tadinya balance teman-teman cuma sanggup buat 3 kali loss berturut-turut, bisa jadi 4 kali atau 5 kali loss berturut-turut dengan balance yang sama, gitu. Dengan loss berturut di awal dikorbankan di slave, ya. Itu pentingnya virtual loss. Nah, ini ada contoh teman-teman, ada contoh dulu. Ini loss 1, ini loss 2, ya. Ini loss 1, ini loss 2. Nah, dia di marti di master di kanan. Nah, begitu win dia pindah. Sebenarnya overall yang terjadi adalah berapa kali loss berturut-turut? 2, 1, 2. 1 dikorbankan di slave di kiri, sedangkan satunya lagi di master. Jadi master hanya mengalami 1 kali loss berturut-turut lalu win. Itu hal yang kelihatannya simple, tapi itu sangat penting teman-teman. Satu level marti sangat menentukan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video besok. Jadi kita akan bahas double layer protection. Nah, kita kan sudah bahas proteksi yang pertama hari ini, virtual loss. Jadi virtual loss itu salah satu proteksi ya. Kita bisa tambahkan lagi buat lebih mengamankan lagi, meminimalisir lagi loss berturut dengan proteksi kedua. Oke, kita akan bahas proteksi kedua ini. Jadi ini double layer protection. Kita akan bahas di video besok jam 7 malam. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi. Sampai jumpa besok malam jam 7 malam. Salam sehat, salam sukses. Amin.